Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 31 Januari 2024. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan, kita akan secara cepat membahas pergerakan saham-saham yang sedang hot pada perdagangan beberapa hari terakhir, dan kita akan bahasnya dalam kondisi udah boleh buka mata, di mana mata kita sudah boleh dibuka dan tentunya kita sudah bisa mulai menganalisa, mulai membaca pergerakan bandar di balik naik turunnya harga saham-saham yang akan kita bahas, dan dari situ tentunya kita akan jadikan acuan untuk bisa mengetahui kepentingan dan pergerakan bandar untuk bisa memprediksi apa yang akan bandar lakukan di saham-saham yang bersangkutan. Langsung aja kita akan bahas saham-saham yang sedang hot. Saham pertama adalah saham BMRI. Ini saham yang hari ini harganya stagnan dan bandarnya adalah bandar investor asing tentunya, seperti sudah kita tahu. Kita lihat hari ini pergerakan sahamnya terlihat sangat sangat dijaga, sangat di-maintain, padahal hari ini keluar berita bahwa laba Bank Mandiri terbang 33,7% dan tembus sampai 55 triliun. Di waktu yang sama hari ini juga keluar berita cetak rekor, BRI kembali mencetak rekor laba sebesar 60,4 triliun sepanjang tahun 2023. Sebenarnya kalau kita mau bahas tentang kecap, tentang fundamental, ini adalah berita yang sangat luar biasa, dan walaupun saya tahu harga saham tidak ada hubungannya sama fundamental perusahaan, tapi tentunya ini wajib kita apresiasi. Saya pun merasa perlu untuk membahas betapa luar biasanya kinerja perusahaan, ya, bukan kinerja saham, kinerja perusahaan, kedua perusahaan ini. BRI labanya sampai 60 triliun. Tentunya jauh mengalahkan BCA. Harusnya kalau memang harga saham ada hubungannya dengan net profit atau kinerja perusahaan, harusnya BRI jadi perusahaan terbesar di Indonesia. Cuma kita tahu tentunya Satpam lebih penting di bursa kita daripada sekedar net profit. Mandiri juga profitnya kemungkinan kembali akan mengalahkan BCA. Terbang luar biasa 33,7%. Ini untuk bank nomor 2 terbesar di Indonesia secara banknya, ya, bukan secara sahamnya. Ini luar biasa bisa tumbuh profit sampai 33%, kayak startup tumbuhnya. Ini tentunya di luar, sangat sulit ditemukan di negara-negara besar di mana bank nomor 1, nomor 2 profitnya bisa tumbuh 33%, seperti itu. Jadi kalau nggak heran kalau asing akan sayang dengan saham ini, akan terus menguasai, menggenggam penuh pergerakan saham-saham ini dan terus mencari keuntungan tentunya dari menggoreng atau membanting kedua saham ini. Menariknya lagi, hari ini harga sahamnya stagnan, tapi kalau kita lihat secara foreign flow, Anda lihat 2 hari terakhir di sini, pergerakan saham investor asing tercatat masih terus melakukan pembelian pada perdagangan kemarin, dan hari ini ketika berita profitnya keluar, total investor asing sudah membeli saham ini sebesar 366 miliar dari investor lokal. Indikasi yang bagus, beritanya bagus, asingnya akumulasi, dan tentunya dalam waktu dekat akan keluar mulai berita tentang dividen yang akan dibagikan berapa persen. Dan tentu yang sangat bagus adalah investor lokal jualan, karena memang kita tahu investor lokal kalau ada berita bagus pengennya jualan, kan. Nanti kalau ada berita busuk, saham yang mau turun baru biasa diborong. Itu pembelajaran kita beberapa bulan terakhir. Kayak gitu. Jadi sangat bagus buat kita pengikut investor asing. Satu lagi yang mau kami mention, sebelum berita rumor profit BMRI mulai menyebar dan akhirnya beritanya keluar, saham BMRI sempat di markdown 3 hari berturut-turut. Anda lihat di sini grafik saham BMRI terus bergerak turun 3 hari berturut-turut, tapi indikator foreign flow atau pergerakan investor asingnya tidak melakukan penjualan. Artinya apa? Jadi investor asing melakukan harga diturunkan tanpa profit taking atau yang biasa disebut markdown. Sebenarnya saham ini sangat menarik dibahas pada UBBM sebelumnya, cuman pada saat itu kami cuma ngasih kode aja. Malah yang kami bahas adalah saham BBRI yang puji Tuhan juga digoreng asing setelah dibahas, di mana pada saat itu memang ada aksi markdown, aksi menurunkan harga. Sebenarnya BMRI jauh lebih menarik karena harga sahamnya turun tanpa
tanpa ada profit taking. BBRI masih ada sedikit profit taking, ini tanpa ada profit taking. Kedepannya kalau ada peluang yang opportunity yang sama bagi anda pengikut sistem foreign flow atau bagi anda yang baru mulai belajar, tentunya bisa dimanfaatkan opportunity ini. Cuma tentunya kalau melihat berita yang indikasi berita bagus yang kemungkinan akan muncul beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan. Jadi untuk investor asing melanjutkan akumulasinya perlu ada proses cooling down para investor lokal. Di tengah ada begitu banyaknya sentimen positif. Salah satu cooling down-nya ya seperti hari ini. Meskipun berita bagus, harga nggak kemana-mana. Harapannya besok-besok, minggu depan, para analis komentator saham bilang, wah ini udah price in harganya, udah kemahalan meskipun labanya tumbuh tapi sudah price in, sudah mencerminkan kinerja perusahaan. Intinya apa? Intinya supaya investor lokal terus menjual sahamnya ke investor asing, dan kalau investor asing mau beli tentunya harga bisa terus naik. Itu harapan saya sebagai pemegang saham BMRI. Jadi ini salah satu saham yang luar biasa, perusahaan yang luar biasa. Sahamnya sih masih kalah dari brand tentunya. Kedua adalah SMGA, harga sahamnya hari ini turun 8,5%. Ini saham yang baru IPO kemarin bandari oleh Bandar IPO. Jadi harganya turun 8,5%. Ini menarik. Kemarin karena saya nggak sempat buat UBBM, saya buat UBBM-nya di TikTok kami, di Instagram kami yang membahas tentang pergerakan bandar SMGA. Waktu itu judulnya diborong retail, SMGA tetap bisa arah. Anda kalau mau nonton bisa tonton langsung. Cuma kesimpulannya kurang lebih gini. Kemarin pada ini harga sahamnya dibuka arah, sempat dibanting sedikit, ngasih kesempatan kita untuk beli, dan ditutup arah lagi kayak gitu. Dan menarik, ketika UBBM kemarin udah boleh buka mata, kita lihat ada penyerapan yang luar biasa besar, penyerapan duit investor retail yang luar biasa besar. Kita lihat MI, ini salah satu yang MI ini broker yang nyuruh nyetak sahamnya, nyuruh nyetak saham SMGA. Dia melakukan penjualan sebesar 91,1 miliar rupiah dalam satu hari atau 6,6 juta lot. Dan kita lihat broker-broker retail, broker-broker pahlawan bursa begitu antusias menyerap saham yang dijual MI, dan harga sahamnya pun auto reject atas pada perdagangan kemarin, dan retail memborong, artinya retail beli di harga saham arah kan. Gitu. Nah, jadi pada hari pertama kesimpulannya Bandar IPO sukses besar menyerap dana investor retail, dan pada ini kemarin juga di Telegram kami juga di TikTok kami jelaskan target penyerapan dana SMGA ini sebesar 250 miliar. Jadi saham ini di IPO kan, estimasi kami Bandar pengen nyerap uang 250 miliar dari retail. Itulah tujuan IPO-nya tentunya. Artinya apa? Retail ini harus menyerahkan uang ke broker-broker bandar sebesar 250 miliar. Tentunya retail bukan hanya menyerahkan uang tanpa dapat apa-apa. Retail akan dapat saham SMGA dan bisa hold terus sampai kalau suatu hari delisting baru hilang sahamnya. Seperti itu. Hari ini seperti harapan, seperti prediksi, seperti analisa kemarin, SMGA sempat digoreng naik, investor retail dikasih kesempatan untuk beli dan ditutup dalam posisi turun. Broker-broker retail terlihat masih euforia masih berlangsung, tapi menarik di sini MI sendiri hanya jualan total hanya 5M. Tentunya ada broker-broker lain yang juga disuruh bandar yang sama seperti MG, CP, DR, itu IN ini pasti digunakan bandar yang sama juga. Tapi kalau di total penjualan hari ini paling sekitar 15 miliar. Artinya kalau anggaplah kemarin dapat 100, hari ini 15, masih 115, masih kurang lebih setengah jalan. Jadi saya sih optimis SMGA ini nggak akan langsung ARB berjilid-jilid, nggak akan langsung ke gocap, karena ada waktu-waktu di mana kami optimis bahwa saham ini bisa langsung ke gocap karena bandarnya selesai jualan kayak gitu. Jadi
distribusi masih berlanjut dan menurut kami volatilitas yang sama dan nggak mungkin, bukan mustahil hari Kamis, hari Jumat nanti salah satu dari 2 hari tersebut SMGA akan ditutup dalam posisi naik. Tujuannya apa? Supaya kembali lagi supaya investor retail terus berani melakukan pembelian dan bandar bisa terus melakukan penjualan sampai targetnya tercapai. Saham ketiga adalah PTMP, saham ini turun 25%, ini tentunya saham yang di bandari lokal. Saham ini menarik karena 5 hari yang lalu Kontan mengatakan saham ini berpeluang jadi blue chip karena masuk indeks LQ45. Tentunya ini berita buat investor retail supaya investor retail membeli saham-saham ini yang berpeluang jadi blue chip tersebut, kan istilahnya apa? Hidden gem atau apa, saham mutiara atau calon multi bagger, sebutan-sebutan seperti itulah saham berpotensi blue chip. Jadi hal ini menarik dan kita lihat sebenarnya sebelum berita itu dikeluarkan, sejak berita itu dikeluarkan hari Jumat kemarin, harga sahamnya mengalami kenaikan. Anda lihat di zona yang berwarna hijau ini. Dan terlepas dari kenaikannya, bandar, kalau Anda analisa secara bandarmologi apalagi pakai toolsnya, dapat dijelaskan bahwa bandar melakukan distribusi di masa kenaikan pasca keluar berita sahamnya masuk LQ45. Jadi lucu, dibilang masuk LQ45, dibilang blue chip, tapi bandarnya malah jualan. Yang beri ya kita lihat broker-broker retail, broker-broker pahlawan bursa banyak melakukan pembelian karena saham ini mau masuk sudah masuk LQ45. Tapi menarik juga di sini ada MG yang diperintahkan oleh bandar untuk mendampingi investor retail masuk ke saham PTMP. Kita lihat kadang-kadang investor retail kalau saham-saham masih baru, belum dikenal, itu butuh didampingi dulu oleh bandar untuk masuk ke dalam karung, baru nanti hari ini harga sahamnya juga di perdagangan tadi pagi sebenarnya sempat digoreng sampai jam 2.14 kalau nggak salah, harga sahamnya sempat dinaikkan sampai 2.14, tapi setelah jam 2.14, 2.15 harga sahamnya diputuskan untuk DRB kan oleh bandar. Kami bahkan sempat buat survei, menurut Anda broker mana yang diperintahkan bandar untuk menghancurkan harga saham PTMP jam 2 siang tadi. Dari survei MG jadi broker yang waktu itu ketika masih tutup mata jadi broker yang dianggap paling berpotensi. XA kedua, ada AK, BK dan lain. Kalau kita lihat setelah data udah boleh buka mata hari ini, XA ternyata yang melakukan penjualan paling besar pada perdagangan hari ini. Dia berhasil mendapat uang 10 miliar dari jualan saham PTMP, BK 2,1, YB 2,1. Jadi XA jadi broker paling banyak mendapatkan uang investor retail. Kita lihat broker-broker retail aktif menyerahkan uangnya ke XA hari ini. Euforia retail masih sangat tinggi karena saham PTMP masuk LQ45. Karena berbeda dengan berita yang bisa positif bisa negatif, saham PTMP LQ45 ini akan bertahan sampai 6 bulan ke depan. Artinya apa? Retail bisa terus euforia beli PTMP dan bandar bisa terus jualan. Kalau itu terjadi tentunya pelan-pelan saham PTMP akan bergerak turun, meskipun harga sahamnya sekarang di 300 ya bukan mustahil dibalikan lagi ke 100 sampai 6 bulan ke depan. Kayak gitu, bandar sudah profit, tapi kalau kita lihat jangka pendek, bisa aja bandar memutuskan untuk, karena sudah profit, ketika naik bandarnya distribusi, hari ini distribusi, karena sudah profit bukan mustahil bandarnya bisa, ya udah profit bisa cuti dulu, libur panjang Chinese New Year's dulu, baru nanti after Xinjia baru mulai kerja lagi, mulai jualan lagi. Itu juga kalau bandarnya jualan, biasa harga saham likuiditasnya akan turun, transaksinya akan turun, dan pelan-pelan harganya pun bergerak turun. Nanti after Chinese New Year kalau bandarnya benar liburan, akan banyak retail-retail yang borong saham hari ini itu akan jualan sahamnya, pasang antrian beli, dan kalau bandar mau masuk lagi, mau goreng lagi, tentunya itu bisa berlangsung. Kita lihat saja apakah bandarnya liburan atau enggak, tapi yang pasti sahamnya bandarnya sudah profit untuk di saham ini. Nggak ada kepentingan, nggak ada urgensi untuk ngejar setoran dalam jangka pendek, nggak ada urgensi lagi.
Seperti itu. Saham menarik yang kita lihat, ini saya sedikit bahas aja, kirim pesan buat rekan-rekan. Jadi ini adalah saham menarik di UBBM kemarin. Pada saat itu kami mengatakan ini saham yang pernah jaya masa lalu, akumulasi besar 2 hari terakhir tanpa kenaikan harga yang signifikan. Kami sengaja nutupin dan kami selalu bilang mention, tolong jangan disebut saham ini. Kalau Anda tahu syukur, mau beli silahkan, nggak beli nggak apa-apa. Kami di sini bukan pom-pomers, kami tidak seperti influencer lainnya yang terima bayaran untuk merekomendasikan saham ke Anda. Enggak, kami bukan influencer seperti itu, bukan edukator seperti itu. Jadi kami sengaja menutupi. Cuma somehow setiap hari, setiap podcast selalu aja ada yang kami udah rubah formatnya, udah rubah datanya, tampilannya, clue-nya, tapi selalu aja ada yang mention ini saham apa, tank later dan lain-lain. Dan ya saya sih nggak mau, saya nggak keberatan kalau Anda nyangkut, ya sudah kayak gitu. Cuma yang kalau saya nggak keberatan Anda kasih tahu karena saya sudah tahu gitu kan. Cuma tentunya saya sangat mengkhawatirkan kejadian seperti yang terjadi tanggal 26 Januari kemarin. 2 hari ini saya bahas sampai UBBM 25 Januari bandarnya akumulasi, tapi 26 Januari lalu bandarnya melalui TP, DH, dan BK langsung jualan besar-besaran, harga langsung dibanting. Ini yang saya tidak inginkan, makanya saya sengaja tutupi, bukan karena pelit, kan ada juga saham yang saya buka, tapi tujuannya supaya, karena ini yang saya bahas ini bukan saham-saham yang seliquid, saham yang saya bahas pada UBBM yang nggak ditutup. Tapi jujur saya sudah kehabisan ide gimana menutupnya supaya ada yang bisa tahu, ada yang enggak. Kayak gitu, karena dan supaya yang tahu nggak sharing di kolom komentar, karena saya juga butuh kolom komentar untuk tahu feedback dan pertanyaan Anda. Jadi nggak bisa saya nonaktifkan. Tapi kedepannya silahkan rekan-rekan kalau mau komen silahkan komen. Kira-kira sebaiknya apakah saham menarik ini tetap ada atau nggak usah aja sekalian, biar nggak mengganggu bandar manapun dan nggak mengganggu terutama orang-orang yang sudah menganalisa, mencari sahamnya dan atau sudah mengikuti pergerakan bandarnya dari, misalnya ini kan ada juga orang yang sudah ikutin pergerakan bandarnya dari sini, nggak harus ngalami dibanting ini. Seperti itu. Jadi silakan kami tunggu komentarnya, apakah menurut Anda saham menarik ini masih jadi konten yang perlu di UBBM atau sebaiknya ya ditutup aja, nggak usah aja, masing-masing analisa, karena bagaimanapun seperti yang saya ajarkan di workshop bandarmologi, menjadi pengikut bandar itu pekerjaan sendiri-sendiri, selayaknya copet. Kita nyopet harus sendiri-sendiri, nggak bisa bergelombol. Jadi kalau Anda tahu ya nyopet sendiri-sendiri aja, nggak usah ada orang kayak saya ngasih tahu ini saham ini menarik nih dicopet, jangan. Kalau apalagi kalau yang dikasih tahu ngajak orang lain, seperti itu. Oke, sampai sini aja. Silahkan kami tunggu komennya. Sukses selalu. See you next time.